Pemirsa, soal kemiskinan di Yogyakarta selalu menjadi bahasan masyarakat, baik di perbincangan di warung kopi, di rumah, maupun juga di dunia media sosial. Dan ini sebetulnya, kemiskinan itu sebetulnya di Jogja mungkin sifatnya anomali. Tapi kita perlu tahu sebetulnya bagaimana langkah-langkah dari DPRD DIY selaku wakil rakyat berupaya untuk menekan angka kemiskinan DIY. Nah, di depan saya ini ada Ketua DPRD DIY Pak Nuryadi. Beliau yang memimpin legislatif di Provinsi DIY. Kita tanyakan langkah-langkah atau sikap dari DPRD bagaimana untuk bisa menekan angka kemiskinan. Selamat siang Pak Nuryadi. Selamat siang. Mengenai persoalan kemiskinan ini Pak Nuryadi, bagaimana pandangan Pak Nuryadi sendiri terhadap sering sekali diperbincangkan mengenai kemiskinan, dan memang kalau dilihat di masyarakat juga banyak sebetulnya lihat angka masyarakat itu mungkin terlihat tidak mampu, tapi apakah angka sebesar 11,5% yang di catatan BPS itu sesuai real seperti itu? Ya, oke, terima kasih Mas Jono. Jadi teman-teman pemirsa, kebetulan kali ini saya ketemu dengan Mas Jono dari KR Mas ya. Tuh, alhamdulillah mencari waktu juga tidak gampang. Tapi kali ini kita bisa ketemu, alhamdulillah, dalam nuansa kita merdeka. Gitulah. Tetapi di sisi lain, tadi di awal Pak Jono udah ngerti bahwa ternyata kemiskinan kita malah di angka 11 sekian. Sisi lain, kita itu punya APBD tingkat 2, punya APBD tingkat 1, punya bantuan dari pusat, dan khusus kita punya dana IS. Ironis memang. Sehingga apa sih sebetulnya yang ada pada kita gitu kan? Tetapi bagaimana jika bicara itu ada kemiskinan, pasti datanya kita minta dari BPS, pasti. Ini yang mungkin bukan menjadi kendala. Kondisi budaya dengan apa yang harus dilakukan itu ternyata mungkin tidak seimbang, Bapak. Bahwa ironisnya lagi, kita ini kan paling tinggi kemiskinannya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana anggarannya lebih besar dari yang lain, pengertiannya adalah yang lain tidak ada tanggung istimewaan, ini ada, itu kira-kira ya. Tapi kok jadi ironis lah, gini Bapak sekalian, bahwa budaya kita, kondisi kita dulu secara umum, bahwa kemampuan APBD per kabupaten tidak sama. Ya, jika itu bicara tentang kota Bantul dan Sleman pasti lebih tinggi daripada Gunung Kidul dan Kulon Progo. Itu realitas semacam itu. Sehingga menjadi wajar jika kondisi Gunung Kidul dan Kulon Progo ini agak tertinggal dari yang lain. Tapi apakah benar? Apakah dengan tertinggal itu terus menjadi kemiskinan tinggi? Ya, ini yang perlu diksi Pak ya. Ya perlu disisikan ini. Ada satu kecenderungan dari masyarakat kita, budaya kita sebagai orang tua itu, jika ada mendapatkan bantuan dari pemerintah itu yang sedianya menurut pemerintah itu dibelanjakan, ternyata kita tidak belanjakan, kita simpan. Khususnya datang anak datang kita berikan. Bahkan kalau petani yang tanda petik terbatas itu, bahkan itu untuk memberikan makan piaraannya, hewannya. Ya, sehingga kalau dikontekkan dengan apa yang terjadi dalam BPS itu pasti berbeda. Tetapi alhamdulillah juga yang lain juga kita bisa baik. Artinya walaupun kita kebetulan dapur saya Gunung Kidul Mas ya. Saya agak fokus ya. Gunung Kidul terbuka, bicara tentang bagaimana untuk mengembangkan wisata terbuka. Nah, bagaimana itu harus kita arrange sehingga bagaimana ketertinggalan. Mungkin saya maaf saya kalau bicara tidak usah kemiskinan Pak ya. Karena sebagai warga rakyat harus maklum mestinya kan. Ketertinggalan itu harus kita kejar dari mana. Potensi itu ada untuk Gunung Kidul. Hanya Bapak sekalian, Mas pemirsa, Mas Jono, bahwa kondisi usia yang ada pada kita itu yang miskin itu banyak terdiri daripada orang-orang yang lebih tua dari usia saya, katakanlah 60 ke atas, 65 ke atas, yang itu tidak memiliki skill apapun.
Sehingga jika itu dicobakan untuk dibuat kelompok untuk bekerja apapun juga sulit. Pada waktu itu Gubernur Masa Dalam pernah bilang, bagaimana ya teman itu bisa dibantu. Saya cenderung itu. Terus resikonya sampai nanti itu sampai beliau mohon maaf meninggal ya, karena sudah tidak bisa skill. Tetapi apakah harus begitu? Tentunya kan tidak. Bagi teman-teman yang sedang tidak beruntung ini, saat ini kita kesempatan untuk bisa kita berikan bekal bagaimana kehidupan, termasuk memahamkan bagaimana supaya bersama-sama untuk menekan angka kemiskinan itu. Salah satunya adalah jika itu dapat bantuan dari pemerintah ya dibelanjakan sebagai mestinya, kan. Nah, perkara nanti ada kurang kita masih berpikir sebagai wakil rakyat. Ya. Nusa Dalam juga pernah statement gitu kan. Nah ini yang penting di sini kita, sehingga angka itu menjadikan viral kemana-mana, seolah-olah kok dia sudah miskin sekali, sementara satu sisi kita mendatangkan anggaran yang lain jika dibanding dengan wilayah lain itu. Ini ke Indonesia. Tetapi Bapak sekalian, bahwa kita tidak perlu terlalu pesimis panjang nanti langkah-langkah gubernur bersama kami nanti bisa berjalan dengan mulus. Karena memang ada butuh anggaran tapi keterbatas. Jika tidak begitu, lebih sulit merubah budaya daripada budaya untuk non sewu ya bahasanya ngirit, punya duit itu ngirit. Nah duit nanti belikan aja untuk makan hewan ya. Kalau dari pembelanjaan iya, tetapi kalau lihat di rumahnya mereka juga punya ternak, punya anaknya juga bisa sekolah gitu kan, kira-kira ini Mas yang perlu disusun Mas. Ya ini memang kalau dari catatan dari laporan BPS juga dari data yang kami terima dari Pak Beda itu juga ternyata bahwa tingkat kebahagiaan warga DIY itu cukup tinggi. Kemudian tingkat rata-rata sekolah Pak. Ya. Nah berarti apa yang disampaikan oleh Pak Nuryadi bahwa lebih baik dia mengeluarkan uangnya untuk sekolah gitu. Ya. Ya. Dan ternyata laporan dari Bapeda yang kita terima itu 15,59 itu termasuk tinggi karena dia bisa menyolokkan sampai D3 di rata-rata D3. Siap. Itu Mas kira-kira. Jadi di dalam kebiasaan kita orang timur Jawa khususnya Yogyakarta ataupun dimanapun kita pasti berkeinginan apa yang sekarang ini Bapak Ibu atau saya itu dapatkan, kita beringin bagaimana anak-anak kita lebih daripada kita, itu prinsip lah. Sehingga berpikiran lain, bagaimana uang yang ini seharusnya tidak diberikan untuk sekolah, tapi diberikan untuk sekolah. Akibatnya adalah tentang BPS kita jadi berbeda cara menghitungnya, itu Pak. Sehingga kalau ini untuk masyarakat, jika itu konotasinya itu miskin terus nggak bisa makan, nggak ada cerita Pak, semua selesai Pak ini Pak, ya kan? Untuk sekolah hampir selesai Pak, semua sekolah semua Pak. Hanya memang keperuntukannya anggaran dari pemerintah yang sebenarnya itu untuk menekan kemiskinan itu tidak bisa serta-merta dijawab oleh masyarakat karena tentang budaya dan lain sebagainya tadi. Jadi maksudnya Pak Nur berarti meskipun kita itu angkanya tinggi, angka kemiskinannya, berarti bukan mengubah budaya masyarakat agar lebih konsumtif gitu Pak ya? Ya, jadi begini Mas. Jadi kan ini yang tidak kurang satu pemahaman saja. Kondisinya seperti itu. Jadi punya duit itu 400, 500 disimpan. Ya. Nanti kalau susunya sini bantu gitu kan Pak. Padahal sebenarnya maunya pemerintah bukan begitu. Ya. Ini harus dibelikan karena ukurannya miskin itu dari daya beli masyarakat. Kira-kira gitu ya Pak. Ya. Ini yang belum Pak. Ya. Tetapi pertanyaan tadi, apakah betul masyarakat itu nggak bisa makan? Nggak ada cerita Pak. Semua bisa selesai Pak. Namun tentunya kan karena ini menjadi bahasan terus. Betul. Tentu kan harus ditekan angkanya. Betul. Langkah-langkah yang bisa dilakukan. Betul. Gimana Mas Jono, jadi gini Mas. Jadi Mas dalam beberapa saat yang lalu sudah statement bagi masyarakat
yang miskin ekstrim. Pengertiannya adalah yang sudah sepuh, tidak bisa apa, kita bantu anggaran. Tetapi jika kita bantu anggaran itu tidak serta-merta kita berikan petunjuk pelaksanaannya atau apa yang dilakukan masyarakat, sama juga apa? Juga tidak akan dibelikan. Sehingga satunya adalah bagaimana kebutuhannya tercukupi, tapi itu betul untuk dibelikan, dibelanjakan. Ini perlu aturan, gitu, perlu kesepakatan, perlu aturan. Nah, pasti kami menjadi orang yang punya cerita dalam ini, entah kami, entah di DPRD kabupaten, atau dengan peraturan gubernur dan kabupaten, wali kota maupun bupati. Tetapi ini harus, bukan berarti kita untuk apa dengan masyarakat, tapi memposisikan yang benar bahwa anggaran yang diterima masyarakat itu sebenarnya untuk itu, bukan untuk yang lain itu, Pak. Ya. Jika nanti ada pertanyaan, jika nanti ini akibatnya bagaimana anak susah tidak suka, kan ada cerita lain, Pak. Kita ada cerita lain dengan bagaimana cara pengentasannya. Tapi khusus ini harusnya dipahami bahwa ini untuk bagaimana menekan kemiskinan dengan cara adalah uang ini dibelanjakan untuk konsumsi itu. Terus di Gunung Kidul ini, Pak. Ya. Di Gunung Kidul itu beberapa desa itu ada bermunculan desa-desa wisata ya, Pak. Ya. Mungkin desa wisata, ada juga mungkin dari desa yang belum terjamah pada potensinya besar. Ya. Nah, ini bagaimana, Pak, dengan potensi desa wisata di Gunung Kidul? Menurut laporan itu kalau desa wisatanya berkembang itu akan membawa dampak terhadap warganya, kesejahteraan warganya. Jadi Mas, bahwa potensi sangat besar di Gunung Kidul. Hanya bagaimana untuk potensi kita kembangkan dengan pengertian adalah masyarakat di sekitar harus menjadi dominan untuk bisa menguasai tanda petik untuk bisa berbuat. Sehingga di sana itu memang harus ada satu kelompok yang harus kita bina, yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah. Problemnya adalah kita ada kewenangan antara pemerintah daerah tingkat 2, tingkat 1 dan pusat. Ini yang perlu dikoordinasikan. Sebenarnya bagi saya tidak perlu risol, sepanjang keistimewaan itu kita gunakan untuk seluas-luasnya untuk masyarakat. Perkara itu aturannya bisa kita komunikasikan dengan Jakarta, dengan pusat. Apakah dengan sampainya itu harus ditangani oleh kabupaten misalnya? Apakah anggaran yang seharusnya untuk ditangani kabupaten tidak mungkin ditangani oleh provinsi dan petik untuk kesejahteraan karena kondisinya wilayah kabupaten mungkin kurang biaya? Ini kan diskusi, Pak. Nah, ini yang perlu. Artinya memang dana es juga bagaimana lebih fleksibel. Yang sebentar ini kan ada keterbatasan, Mas. Misalnya untuk infrastruktur aja juga ada keterbatasan. Nah, ini harusnya kita buka supaya jika itu masyarakat Gunung Kidul dan kita percaya semua bahwa wilayah wisata itu bisa memberikan tetesan rupiah, kenapa kita lakukan? Tapi kita juga harus persiapan betul bahwa masyarakat juga harus dibela betul sehingga bisa menerima wisata dengan baik, dengan ramah, dan juga bisa menyajikan apa yang ada di situ, sumber daya alamnya untuk bisa kita sajikan, untuk kita jualkan pada masyarakat yang hadir di situ. Itu kira-kira, Mas. Terus yang ini, Pak, kami menemukan beberapa desa itu mengeluhkan, terutama daerah yang tertinggal, mungkin ekonominya kurang bagus, tetapi punya potensi pertanian yang bagus. Nah, itu cuman kendalanya infrastruktur jalan gitu ya, dan kemudian sarana irigasi. Nah, itu gimana? Mungkin apakah ada mereka artinya mungkin perlu disentuh kayak gitu. Ya, jadi itu, Pak, regulasi itu kan atau aturan mainnya itu kan ada kewenangan masing-masing ya. Itu yang harus kita coba untuk menggunakan pendekatan bersama. Dan finalnya harus pada pemerintah pusat. Jika itu memang kewenangan kabupaten, yang nyata kabupaten sudah anggaran yang terbatas, apa mungkin tidak kita masuk di sana? Kan pasti ada solusinya pasti. Yaitu, tapi tidak boleh ego wilayah, baik itu tingkat atau kelas ya, tingkat 2 itu nggak boleh. Lah ini harus duduk sama-sama. Saya yakin Ngesut Dalam gubernur mengingat itu semua. Sampai Ngesut Dalam, udahlah tanah sultan, tanah kas desa itu silakan untuk menjadikan masyarakat untuk umum. Tapi jangan dimiliki secara pribadi, artinya untuk mengambil keuntungan pribadi, kan jelas itu, Pak. Ya, kita ada anggarannya bahwa suka tidak suka. Dana itu pasti positif karena tidak semua wilayah punya. Pasti ada sejarahnya kenapa kita dapat dana kan gitu. Nah, itu bagian kita manfaatkan supaya
pada waktu perjuangan kita dulu undang-undang keistimewaan itu betul-betul dana yang ada ini bisa sampai kepada masyarakat. Soal regulasi kita atur nantilah bersama-sama sepanjang itu betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Ada harapan bahwa dana AIS itu bisa lebih menyentuh dalam pengentasan kemiskinan ya. Iya. Terus ini Pak Nuryadi, Gubernur itu mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan, yaitu memberikan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat yang terkena kemiskinan, masyarakat yang sedang mengalami kemiskinan. Ya. Artinya di D-nya sudah clear. Ya. Orang pertama sudah begitu, sehingga bagaimana teman-teman di bawahnya untuk bisa menerjemahkan itu. Ya. Itu aja lah, sehingga terkomunikasikan antara 31, 32 dan bagaimana way out-nya solusinya. Ya kan itu. Saya sampaikan di depan tadi. Bang Saudara sudah tidak kurang-kurang untuk itu. Kami juga begitu. Tugas kami hanya 3 Mas sebagai dewan ini. Legislasi, budgeting dan pengawasan. Kami pasti kita buka untuk masyarakat. Saya ambil contoh 2-3 tahun yang lalu tentang Covid itu. Anggaran yang digeser untuk penanggulangan Covid. Kami tidak dibatkan, clear kami kok. Padahal sebenarnya hak kami, tapi kita clear. Kenapa? Itu untuk masyarakat. Jika untuk masyarakat, kenapa lembaga ini harus mencoba untuk memperlambat? Mestinya kita menekan supaya itu menjadi lebih cepat. Pada waktu monitoring kita lihat nanti. Kira-kira gitu. Terus ini Pak, terkait langkah DPRD. Nah, sebetulnya saya lihat DPRD itu punya instrumen cukup banyak yang dihasilkan. Salah satunya mengenai perda yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Gimana Pak? Jadi semua fraksi menghendaki kemiskinan itu segera selesai. Selesai pengertiannya adalah semakin hari semakin tidak tambah tapi berkurang. Kita kira ya. Semuanya Pak. Setiap teman-teman datang ke masyarakat, entah itu reses, entah itu sosis, soda dan sebagainya, itu selalu mendengar masalah itu. Hanya memang Mas, bahwa kewenangan itu menjadi bukan kendala, tapi menjadi tidak lebih fleksibel. Yang kedua, pasti kebutuhan Pemda juga banyak dan Pemda belum bisa memberikan. Ini yang menjadi peran kita untuk bagaimana aspirasi kita sampaikan pada eksekutif untuk betul-betul ditelaah bahwa mutlak kemiskinan menjadi utama untuk diselesaikan. Pendidikan utama, kesehatan utama. Kira itulah. Bukan berarti yang lainnya tidak, tapi itu utama. Perkara itu berakibat, berkonsekuensi harus ada infrastruktur. Ya mari kita bicarakan bersama-sama. Demikian hasil diskusi kami dengan Pak Nuryadi. Cukup banyak informasi yang kita dapat dari Pak Nuryadi terkait dengan kebijakan DPRD dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan di DIY. Salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimalkan dana istimewa atau dana AIS sehingga lebih berperan dalam menekan angka kemiskinan. Selain itu juga kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut soal peran DPRD yang langsung terjun ke masyarakat. Pak Nur tadi bilang bahwa fraksi-fraksi supaya tetap meningkatkan kepeduliannya dalam menekan angka kemiskinan dengan terjun ke masyarakat.